Haleluya. Shalom teman-teman, berikut ini adalah panduan ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Yesus besok. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Ibadah Abi kali ini bersama Kavina dan Feren. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak undang makin berdiri adik-adik. nyanyiin bareng-bareng ya. Kita buka Alkitab juga. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Lagi kak, buka Alkitab lagi kak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi kak, lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Masih semangat kan adik-adik? Oh, sukacitaku, pam, 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ada siapa nih kak? Pada Tuhan dong. Padanya aku berharap, pada
lagu ini dari awal ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik ya. Turun lagi. Lagi kali ya Kak. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Sungguh-sungguh. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya adik-adik. Dapat besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dari awal sampai sekarang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin Kak Betty yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik dan dapat menyampaikan semua isi hati-Mu. Berkati juga kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar dari satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu Galatia 6 ayat yang kedua. Kak Betty akan bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, Tuhan menginginkan supaya kita saling menolong, terutama di dalam keluarga kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, beberapa hari yang lalu ya, sebelum kakak masuk ke dalam cerita, kakak mendapat sebuah pesan atau WA dari seorang anak ya. Dengar ya, dia bilang begini, selamat sore Kak Betty yang baik dan suka menolong. Kak, mau minta tolong dong Kak, tolong kerjain PR-ku dong Kak. Nanti kalau udah selesai langsung kirim ke aku ya Kak. Thank you. Wow, apa ini ya? Ini PR siapa, tapi yang disuruh siapa yang ngerjain. Nah, kebanyakan kita seperti itu ya. Kalau kita mau meminta tolong, kadang-kadang kita memanfaatkan orang lain begitu ya. Nah, hari ini Kak Betty mau ngajak kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk menolong dengan tulus, bukan karena ada sesuatu dan manfaatin orang lain, enggak ya. Oke, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kakak ambil dari kitab Keluaran ya adik-adik ya. Nah, di sebuah keluarga nih ya, ini adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, bapaknya namanya Amran, ibunya namanya Yokebed. Nah, adik-adik pasti udah tahu nih ya kalau yang pernah baca Alkitab. Mereka tinggal di sebuah negeri yang asing, yaitu Mesir. Dan kebetulan pada saat mereka itu ada waktu itu ya, Mesir sedang diperintah oleh seorang Firaun atau seorang raja yang sudah tidak mengenal siapa Yusuf. Nah, adik-adik kan pasti tahu ya cerita tentang Yusuf. Yusuf yang pernah menolong bangsa Mesir sehingga bangsa Mesir itu tidak kelaparan. Tapi Firaun yang hidup pada zaman ini itu udah gak kenal siapa Yusuf. Sehingga dia melihat, waduh, semakin banyak orang Israel di tempat kami, ini sebagai ancaman nih. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia mulai mengeluarkan undang-undang yang baru dan dia mulai tuh ya membuat orang-orang Israel itu hidup sengsara adik-adik. Ya, dia menyuruh orang-orang untuk bekerja, orang-orang Israel untuk bekerja. Ya, tidak ada cuti, nggak ada libur, pokoknya semuanya harus kerja. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka harus membangun 2 kota yang besar adik-adik, yaitu kota Pitom dan Ramses. Setiap hari mereka kerja dan kerja. Wah, pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Dan mereka hanya boleh istirahat untuk tidur malam doang. Besok kerja lagi, nggak ada cuti. Begitu sengsara orang Israel. Kenapa? Karena Raja Firaun itu takut kalau orang Israel itu nanti mereka jadi kuat, mereka akan memberontak kepada pemerintah. Jadi dia mulai membuat peraturan seperti itu. Bahkan ada lagi loh yang lebih gak bagus itu, yaitu peraturannya
Raja Firaun suruh tentaranya untuk masuk ke rumah-rumah orang Israel, terutama keluarga-keluarga yang baru. Mereka disuruh ngawasin kalau nanti ada yang lahir di dalam keluarga itu anaknya laki-laki, harus langsung dibunuh, dibuang ke Sungai Nil. Wah, kejam banget ya. Nah, seperti tadi yang Kak Betty bilang, keluarga yang takut akan Tuhan ini, yaitu Amram dan Yokebed, mereka juga sedang menanti kelahiran anak yang ketiga, adik-adik. Ibu Yokebed sedang mengandung dan dia sudah tiba untuk melahirkan. Ketika dia melahirkan, wah, yang keluar itu dedeknya dedek laki-laki. Apa yang mereka lakukan? Tentu mereka takut, mereka khawatir. Adik-adik, terus mereka mulai cari akal nih. Apa ya yang harus kita lakukan? Ya udah diumpetin aja deh. Akhirnya dedeknya itu diumpetin tuh ya, di bawah tempat tidur, diumpetin. Terus dedeknya dikasih susu biar kenyang supaya nggak nangis. Nanti kalau udah mulai bangun untuk bermain, mereka usahakan supaya dedeknya nggak nangis, nggak berisik. Pokoknya dibikin senang deh. Bulan pertama nggak apa-apa, nangisnya belum kenceng. Bulan kedua juga gitu. Tapi pas bulan ketiga kan dedeknya udah semakin gede ya. Nangisnya juga semakin kencang, adik-adik. Mereka takut, aduh gimana ya. Terus mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan memberikan mereka akal budi. Gimana caranya supaya anak bayi ini tidak ketahuan oleh para tentara Mesir. Kemudian Ibu Yokebed bilang, aku akan membuat sebuah tempat ya, yaitu sebuah keranjang, dan aku akan melapisi keranjang itu dengan ter supaya dia anak bayi ini nggak apa-apa. Tapi kakaknya itu, yang kakak perempuan ini ya, namanya Miriam, tanya, "Mah, dedenya mau diapain sih?" "Oh, ini kita mau umpetin dedenya di Sungai Nil supaya keranjangnya nggak masuk air, makanya mama kasih ini nih, kasih ter." "Oh gitu ya. Terus nanti kalau ada kodok yang lompat di dalam?" "Oh iya, makanya nanti kamu harus jagain adikmu biar nggak ada binatang yang masuk, atau adiknya nggak boleh sampai hanyut ya." "Oh iya, oke deh Ma." Wah, Miriam ternyata anak yang baik. Dia mau menolong mamanya untuk jagain dedeknya. Nah, selesai keranjang itu dibuat, mamanya bersama kakaknya Miriam membawa adiknya ini ke Sungai Nil dan ditaruh di antara rumput-rumput yang tinggi. Terus mamanya bilang begini, "Hei Miriam, kamu harus hati-hati ya. Lihat baik-baik, kalau ada orang yang dekat-dekat di sini kamu harus jaga, lindungi adikmu ya. Jangan sampai ketahuan." Terus kata Miriam, "Oke Ma, aku akan jaga adikku. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Dan benar loh adik-adik, Miriam tidak pergi bermain-main kemana-mana. Dia jaga, liatin adiknya dari jauh, dia lihat. Ya, takutnya itu kalau ada binatang-binatang yang naik ke atas keranjangnya gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba dia itu dengar ada suara orang yang sedang berjalan dan sedang ketawa-ketawa sambil ngobrol-ngobrol, ketawa. Waktu dia ngintip, ternyata yang datang itu adalah Putri Firaun dengan pembantu-pembantunya, adik-adik. Nah, karena hari itu sudah agak sore, ini dedeknya sudah mulai lapar dan dia udah mulai minta makan. Biasa kan kalau dedek masih kecil kan nggak bisa ngomong, bisanya cuma nangis. Nah, dia nangis, Putri Firaunnya kaget. Pas dia udah mau mandi, ada suara bayi. Nah,
Dia suruh pembantunya cari, ayo cari. Ada bayi deh di daerah sini. Coba cari. Apa yang terjadi? Mereka melihat ada keranjang. Dan pembantunya bilang, itu Nyonya, asalnya dari situ. Kemudian Putri Firaun bilang begini, ayo cepet ambil keranjangnya. Terus diambil keranjangnya. Setelah dilihat benar kan ada bayi. Ketika mereka lihat ini ternyata bayi laki-laki, mereka langsung tahu ya, ini pasti anak orang Israel yang dibuang. Wah, tapi pada saat Miriam melihat, dia bilang begini, aduh, adikku bagaimana ya? Aduh, dia udah takut adiknya dibunuh. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan, supaya adikku tuh tidak diapa-apain. Waktu Putri Firaun lihat, lucu ya, dedeknya masih imut-imut. Aduh, ganteng banget nih. Terus dia gendong. Waktu dia gendong, dia timbul rasa kasih sayang adik-adik. Dia sayang, dia bilang, aduh cakep banget anak ini, aku mau angkat dia jadi anak, aku mau bawa aja ke istana. Tapi pembantunya bilang begini, Nyonya, kalau Nyonya bawa, kan ini dedeknya belum bisa makan, Nyonya kan gak bisa nyusuin. Oh iya ya, gimana ya? Oh ya, kita harus cari orang yang bisa menyusui bayi ini. Waktu Miriam dengar itu ya, kan Miriam dari semak-semak tuh, dia langsung punya ide itu. Oh, kalau gitu aku mau menawarkan supaya menawarkan diri untuk mencari orang yang bisa menyusui supaya adikku itu bisa selamat. Terus dia mulai keluar dari persembunyiannya, dia jalan pelan-pelan dan dia menemui Putri Firaun. Nah, tapi di dalam hatinya dia juga takut. Dia mulai berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, supaya aku bisa berani ngomong sama Putri Firaun. Nah, setelah sampai kepada Putri Firaun, dia bilang, permisi Nyonya. Tadi saya dengar Nyonya ingin mencari seorang yang bisa menyusui dedek ini. Oh iya benar, apakah kamu mau mencarikannya untukku? Wah, Miriam langsung ingat mamanya. Oh iya, sebentar ya Nyonya, saya cari ya, saya kenal orangnya. Oh iya cepet. Nah, Miriam buru-buru lari. Ternyata dia pulang ke rumah. Dia bilang, Mama, ayo Ma, adik kita selamat. Adiknya mau diangkat sama Putri Firaun. Tapi Putri Firaun kan gak bisa nyusuin. Jadi Mama aja deh, ayo cepetan. Mereka buru-buru, mereka lari sampai ke tepi sungai Nil. Dan tibalah Ibu Yokebed bertemu dengan Putri Firaun. Wah, waktu Ibu Yokebed lihat ya, dia perasaannya dia senang. Aduh, akhirnya anakku juga ditolong oleh Tuhan, dia tidak dibunuh. Setelah melihat itu, Miriam memperkenalkan ibunya, ini Nyonya, ibu yang bisa menyusui bayi itu. Terus Putri Firaun bilang gini, anak ini aku titip ke kamu ya, tolong kamu rawat dia dengan baik-baik, tapi untukku bukan untuk kamu. Nanti setelah dia sudah mulai besar, aku akan ambil dan tinggal bersamaku. Ingat ya, ini anakku, namanya Musa. Waktu Ibu Yokebed dengar, Musa Nyonya, kok namanya Musa? Iya, karena dia diangkat dari air, jadi aku namain dia Musa. Oh iya baik Nyonya, saya akan rawat anak ini, saya akan rawat Musa ini dengan baik ya, karena ini anak Nyonya. Iya ini. Terus Musa
bayi itu yang dinamain Musa ya, dibawa ke rumah dan dirawat oleh ibunya sendiri. Nah, Miriam senang sekali karena dia bisa menolong ibunya. Miriam juga senang sekali karena Tuhan telah menolong keluarga mereka dan Tuhan telah menolong adiknya sehingga adiknya itu bisa selamat dan dia terus dipelihara di dalam rumah mereka. Dan setelah dia besar, adiknya ini dibawa ke istana Firaun dan dia menjadi seorang pangeran di sana. Nah, adik-adik, ya, Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Seperti tadi, Tuhan mengirim siapa untuk menolong bayi Musa? Putri Firaun, ya benar ya, Putri Firaun. Nah, dari cerita itu kita bisa belajar satu hal adik-adik, bahwa kalau kita sudah menerima pertolongan dari Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong keluarga kita, seperti Miriam tadi ya, dia nolongin mamanya untuk jagain dedeknya, ya kan? Nah, terus kita juga sekarang bisa melakukan hal yang sama. Ya, seperti kata firman Tuhan tadi, bertolong-tolonglah kamu, ya. Berarti kita juga harus menolong keluarga kita. Nolong apa? Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Kak Yetmi ya, untuk kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan hanya iya mama, iya papa, enggak. Tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dan membutuhkan pertolongan kita juga harus lakukan itu. Ya, misalnya nolong papa atau nolong mama untuk membersihkan kamar, untuk mencuci piring, untuk jaga adik ya, untuk memperhatikan kakaknya. Kalau kakaknya lagi sakit, mamanya lagi sakit, ditanya. Atau bisa juga kita mendoakan mereka, itu juga bentuk pertolongan. Jadi ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita saling menolong sebagai sebuah keluarga ya, seperti Tuhan telah menolong kita, Tuhan pun menyuruh kita untuk apa? Menolong keluarga kita. Nah, begitu ya adik-adik ya. Tuhan ingin supaya kita semua menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang ringan tangan ya, yang suka menolong, memberi. Bukan hanya keluarga kita saja, mungkin sama teman juga, atau keluarga besar kita sama om, tante, atau sepupu kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini kita diingatkan kembali Galatia 6 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita juga memenuhi hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gitu ya. Oke, adik-adik hafalkan ayat ini dan lakukan di dalam kehidupan kalian setiap hari. Demikian firman Tuhan. Ya, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat memberikan pertolongan terutama kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kami, pada papa, mama, kakak, dan adik kami, sehingga kami semua menjadi satu keluarga yang diberkati, keluarga yang dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan yang udah diberitakan oleh Kak Betty. Tentang apa sih Kak? Tentang saling menolong dalam keluarga. Nah adik-adik, kita dalam keluarga harus saling menolong papa, mama, kakak, adik. Iya, bener banget tuh. Kayak yang udah diberitakan di ayat hafalan kita. Apa tuh Kak? Galatia 6 ayat 2.
Isinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi adik-adik jangan lupa kumpulin ayat hafalannya ke guru kelas masing-masing. Iya, bener banget tuh. Dan harus apa Kak? Memenuhi protokol Kesehatan, dengan cara cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker atau face shield ya. Jangan lupa juga jaga jarak aman. dan harus selalu bersyukur. Iya. Ayo Kak. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku, kasih Yesus tinggal di dalamku. Yeay! Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Sampai Bye. jumpa minggu depan. Kasus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Enam. Ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus